Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk tutorialnya. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan aturan rantai, lalu turunan fungsi inverse, dan juga yang terakhir adalah turunan fungsi implisit. Dan pada video sebelumnya, saya juga telah memberikan satu contoh yang cukup basic. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang agak lebih sedikit rumit. Baik, kita mulai saja. Hmm. Baik, kita diminta menentukan turunan tingkat 1 dan tingkat 2 dari fungsi implisit berikut ini, yaitu E pangkat XY ditambah sinus XY sama dengan 1. Baik, kita mulai. Seperti biasa, berarti kita melakukan penurunan di kedua ruas, sehingga kita akan mencari dx dari E pangkat XY ditambah sinus XY. Dan yang di kanan ddx dari 1 adalah 0. Nah, sekarang kita dihadapkan pada ini turunan dari penjumlahan dua fungsi. Berarti kita bisa melakukannya dengan menurunkan satu persatu. Pertama, kita akan cari ddx dari E pangkat XY. Di sini tidak seperti yang soal sebelumnya, kita tidak bisa langsung melakukan penurunan seperti biasa. Namun kita di sini menggabungkannya dengan sifat atau rantai, karena di sini kita punya kita ini dipangkatkan dengan X, Y. Nah, dari aturan rantai berarti kita harus melakukan pemisalan terlebih dahulu, yaitu katakan U itu adalah XY. Sehingga yang ini E pangkat XY menjadi E pangkat U. Kita namakan dia dengan Z misalnya. Z-nya adalah E pangkat XY sama dengan E pangkat U. Jadi dari aturan rantai kita dapat ya, dz du berarti tetap sama E pangkat U. Lalu dengan selanjutnya du dx. Nah, ini berarti kita menurunkan xy atau mencari ddx. ddx dari xy. Nah, ini mirip seperti contoh sebelumnya. Kita memandangnya sebagai perkalian suku dengan suku. Berarti turunannya adalah U aksen V, U aksennya 1, V, Y. Kita tambahkan dengan U, yaitu X, kali turunan dari Y adalah ddx. Nah, jadi kita udah dapat, ini nanti kita bisa U-nya kita ubah, kembalikan ke XY, kita dapat ddx dari E pangkat XY adalah E pangkat XY dikali Y plus X dy dx. Oke, selanjutnya yang sinus. Ini akan saya hapus sedikit, yang sinus. Baik, yang sinus XY. Sekarang sin. Nah, sama, kita tadi misalkan U-nya XY, lalu ini akan sama dengan sin U. dz du-nya adalah cos U.
Oke. Lalu ddx dxy sama persis seperti yang tadi, yaitu sama dengan ini. Dengan demikian kita telah menyelesaikan ddx dx pangkat xy dan juga sinus xy. Biar kita jumlahkan dengan yang tadi. Baik, kita lanjut. Ya, berarti ini sudah kita miliki. Berarti yang ini ya, yang tadi. Oke, turunan tingkat satunya nanti Anda bisa sederhanakan sendiri dengan mengelompokkan yang ada dx-nya, lalu nanti yang sisanya dipindah ke los kanan. Oke, selanjutnya kita mencari turunan tingkat 2. Kita manfaatkan yang persamaan terakhir ini. Kita turunkan lagi. Ya. Di sini mungkin agak sedikit rumit. Kita punya lagi-lagi punya penjumlahan, berarti kita bisa memecahnya sekali lagi dengan mencari yang depan dulu. Kita cari yang depan dulu. Kita lihat di sini ada lagi-lagi perkalian, yaitu y plus x dx masih dikalikan e pangkat xy. Oke, jadi kita menggunakan lagi-lagi menggunakan kombinasi turunan. Jadi kita namakan yang depan ini u, yang belakang ini v. Ini v. Jadi menurut aturan kombinasi sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Kita cari dulu u aksen. U aksen kita dihadapkan lagi pada penjumlahan, berarti masing-masing suku kita turunkan. Pertama untuk yang y adalah d dx. Lalu tambah, nah di sini ada perkalian x kali d dx. Berarti lagi-lagi menggunakan aturan kombinasi, berarti u aksennya turunan dari x adalah 1 kali y adalah v, berarti d dx tambah x. Nah, kita punya turunan dari d dx adalah turunan tingkat 2-nya, yaitu d kuadrat y dx kuadrat. Nah, u aksennya adalah ini, lalu v aksennya lagi-lagi kita menurunkan e pangkat xy. Jadi sama persis seperti di slide sebelumnya. Nanti tinggal Anda gabungan u aksen v tambah u v aksen, dan Anda sederhanakan sendiri. Baik, selanjutnya kita akan bekerja pada yang kanan. Oh, yang kanan berarti sama persis ya, karena ada faktor y plus x dx, berarti sama persis seperti ini, teman-teman. Tinggal nanti yang cosinusnya Anda bisa seperti yang tadi di slide sebelumnya, sama persis. Hanya tinggal ini bedanya, ini cos, tadi adalah sin. Oke, baik. Saya rasa ini saya tampilkan dulu yang jawabannya, berarti yang ini. Oh maaf, ini kepotong ya. Terus ini yang untuk yang cos. Ini maaf sekali lagi kepotong di kanan. Ya, ini Anda nanti tinggal sederhanakan sendiri dan juga nanti bisa mengelompokkan di yang sebelah kiri yang mengandung d kuadrat y dx kuadrat dan sisain sebelah kanan. Oke. Oh ya, berarti contoh ini selesai dan nanti proses penyederhanaannya saya serahkan kepada Anda. Saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan baik turunan fungsi implisit, karena nanti saya yakin salah satu dari soal ujian adalah menurunkan fungsi implisit. Dan tentu saja yang perlu diperhatikan adalah implisit ini kadang-kadang rumit ya, di tengah ini rumit sekali, jadi Anda mesti hati-hati sekali, teliti, dan ya tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang derivatif fungsi parameter. Saya recall kembali, fungsi berbentuk parameter adalah fungsi yang seperti ini, di mana x sama dengan ft dan y sama dengan gt. Dan t-nya ini nanti berjalan untuk interval tertentu.
Baik, untuk rumusan turunan pertama dari parameter adalah ini, dx sama dengan turunan y terhadap t dibagi turunan x terhadap t. Lalu untuk yang turunan tingkat 2-nya adalah, oh ini maaf, saya ada sedikit kesalahan, saya tuliskan ulang. Dia seharusnya adalah ddx dari ddt, maaf, ddt dari ddx masih dibagi dengan turunan x terhadap d. Ya, nanti Anda sambil cocokkan di catatan maupun di diktat Anda sendiri. Seperti ini. Harusnya ini ddt dari dx, ini salah posisinya, dibagi dengan dx dt. Baik. Untuk contohnya, kita diberikan fungsi yang dalam parameter, yaitu ini, x sama dengan cos t dan y sama dengan cos kuadrat t dikali e pangkat sinus t. Kita diminta menentukan dx. Di sini saya hanya mencontohkan untuk dx. Nanti untuk d kuadrat y dx kuadrat bisa Anda coba sendiri dengan memasukkannya ke rumus ini. Baik, kita mulai. Untuk yang dx dt udah ya, min sin t. Lalu yang y, ini kan apa kalian? Berarti u aksen v plus uv aksen. U aksennya min 2 cos t sin t kali v e pangkat sin t, lalu yang depan cos kuadrat t, lalu yang e pangkat sin t nanti ini Anda bisa menggunakan aturan Anda ya, dengan memisahkan u-nya adalah sinus t. Nah, nanti du dt-nya kan cosinus, lalu turunan e pangkat u kan tetap e pangkat u, sehingga tetap e pangkat sin t. Baik, dengan demikian nanti tinggal dimasukkan saja, ini dibagi dan mendapatkan hasil ini. Baik, pesan dari saya adalah saat kita mencari dx, usahakan untuk pembagiannya kita sederhanakan sesederhana mungkin, karena nanti itu akan sangat berpengaruh pada turunan keduanya. Jika di sini belum paling sederhana, nanti turunan keduanya bisa dicari tapi akan sangat kompleks dan itu akan membuang waktu. Ingat nanti di ujian waktunya adalah 2 jam dan itu saya yakin sangat terbatas bagi kita yang sedang ujian. Baik, saya rasa cukup untuk materi dan contohnya pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, saya harapkan bisa bekerja secara mandiri dengan mengerjakan soal-soal latihan yang saya tampilkan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk soal latihan A, kita diminta menentukan turunan fungsi f dengan definisi. Ini ada 4 soal dan saya berpesan berhati-hati di fungsi-fungsi yang seperti ini. Yang pecah-pecah itu bisa jadi di titik perbatasannya tidak ada turunannya. Lalu untuk soal latihan B, ini bisa Anda coba. Ya, ini mungkin agak sedikit rumit di tengahnya. Saya harapkan Anda teliti dalam bekerja. Lalu yang C seperti ini. D adalah implisit. Saya langsung untuk tingkat kedua saja. Dan yang terakhir parameter, dua yang terakhir adalah parameter. Ini tinggal masuk rumus saja dan hati-hati menghitung dx dt dan dy dt-nya. Baik, dan yang terakhir adalah untuk turunan tingkat tinggi mencari rumusan umum dari fnx, di mana fnx ini menyatakan turunan tingkat ke n dari f. Ini saya berikan 3 soal. Nah, ini tolong dicari rumusan secara umumnya untuk setiap n itu bagaimana gitu. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini.
Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Ditunggu saja. Selamat pagi, selamat belajar. Semoga sukses teman-teman.